Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada semua panitia yang mewujudkan doa saya untuk bisa berdiskusi langsung sama Ustadz Hanan. Masya Allah, udah ada dalam doanya rupanya Ustaz. Karena seminggu yang lalu saya berdoa sama Allah, lihat di Instagram, ya Allah saya pengen kali ke Bandung, tapi belum ada uang yang cukup untuk ke sana. Tapi dengan caranya Allah menghadirkan Ya Ustadz kalau boleh Hanan tahu langsung. namanya siapa? Nama namanya? saya Jatian Raini. Jatian Raini. Asal dari? Asal dari Langsa. Saya di sini merantau, Ustadz. Oh, lagi kuliah. Enggak, saya kerja di Hotel Kriat. Loh, kita sering ketemu ya? Saya kalau ke Aceh suka nginep di situ. Ini enggak endorse ya. Mbak, siapa tadi namanya? Jatian ya. Oke Mbak, silakan lanjut. Sebelum saya ke pertanyaan, mungkin saya sedikit cerita Ustadz. Langsung aja kalau bisa disingkat ya. Oke. Kawan-kawan banyak ya. Terkait dengan patah hati, tahun 2021 saya pernah patah hati terlalu besar. Karena itu, Oh, Masya Allah. tapi ini bukan tentang pasangan. Saya kehilangan ayah saya Masya Allah. di tahun 2021 Desember. Orang ini udah underestimate tadi, udah Iya. suzon ya ternyata. Mohon maaf saya tidak pernah pacaran, jadi saya tidak pernah patah hati. Ini yang di depan kenapa seketika langsung? Kepo Lanjut, ya. jadi Ya, Mbak 2021 itu saya berdoa sama Allah, seperti yang dikatakan Ustadz bahwasannya ketika patah hati kita tidak harus berlarut-larut. Saya bilang sama Allah, oke ya Allah nggak apa-apa, saya mau keluar dari kota ini untuk move on. Jadi Allah gerakan di tahun 2022 saya keterima kerja di Kriat. Terus di tahun 2023 saya percaya tentang kalimat Allah mengambil sesuatu yang tidak engkau sangka kehilangannya, suatu saat engkau akan dibuat takjub akan kedatangannya. Di 2023 saya dilamar sama orang. Yang di depan langsung cemberut ya. Kecewa. Berubah semua wajahnya ya. Dan the power of doa itu saya dilamar di Masjid Oman. Masya Allah, luar biasa. Oh di sini ada cerita ya Mbak Jatian ya. Salah satu dari pemuda yang ada di kajian Ustadz Hanan Ataki hari ini. Mana ini orangnya? Mana? Bentar. Kenapa banyak yang ngerasa aku gitu, aku? Ya. Bukan kalian. Maaf ya, emang kajian saya kayak gini, dibikin santai aja, nggak usah terlalu kaku ya kan? Iya. Lanjut Mbak Jatian. Maaf Ustadz, jadi buat semua orang baper. Cie. Jadi enggak kok, mereka udah punya. Lanjut. Kenapa saya sangat cinta dengan Banda Aceh ini? Karena adalah salah satu ustadz di Oman. Mungkin beliau ada di sini, saya lupa namanya beliau siapa. Namun beliau berkata seperti ini, Jatian, kamu boleh pernah patah di kota kamu, tapi jadikanlah Banda Aceh ini atau Oman ini adalah rumah kedua kamu. Jadi setiap apapun yang saya sedih atau apapun, saya setiap malam Rabu selalu ikut kajian di Masjid Oman. Jadi entah kenapa Allah menggerakkan juga jodoh saya yang satu kantor dengan saya Ustadz, dia melamar saya di Oman. Dan tapi pertanyaan saya bukan itu Ustadz. Lain lagi. Pertanyaan. Bentar, saya jadi kepo nih. Jadi ngelamarnya di Oman, habis kajian. Soalnya banyak yang mau ngambil inspirasi. Nanti pulang dari sini, setiap melihat cewek, apakah dia jodohku? Apakah dia? Apakah? Semua yang dilihat dikira calon ya. Di sini juga ada kajian Ustadz Amri. Nanti Mbak Jatian kalau misalnya mau belajar akidah, iman, tauhid sama Dokter Amri. Lanjut, pertanyaannya apa Mbak?
Oh ini ada yang Baterai, sabotase ya. Ganti sebentar. Ya langsung masuk ke pertanyaan. Langsung saja Ustadz. Jadi terkait cinta dalam diam, karena saya tidak pernah pacaran, tapi untuk melanjutkan ke pernikahan insya Allah di bulan setelah Lebaran. Tapi setelah itu untuk menuju ke sana kan banyak waktu nih Ustadz, ada beberapa bulan ke sana. Ya. Jujur saya sebagai anak muda yang belum pernah pacaran dan mengenal cinta, itu sangat luar biasa rasanya. Jadi apakah ada tips untuk menghindari zina sebelum pacaran dan bagaimana saya menyikapi hal itu saat saya sedang jatuh cinta dengan seseorang yang melamar saya? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Selamat buat Mbak Jatian ya. Semoga kalian dijaga sampai halal. Mbak Jatian, apa yang Mbak Jatian udah rasain di Masjid Oman di Banda Aceh, itu tuh rahmat dari Allah. Allah tuh pengen ngasih Mbak Jatian walaupun bukan gantinya, kebaikan lain setelah kehilangan yaitu calon suami. Syukurilah itu, insya Allah Allah akan menambahkan setelah mendapatkan calon, nanti mendapatkan suami, anak dan seterusnya. Tapi kalau Mbak Jatian mendapatkan nikmat ini di Oman dan di Banda Aceh malah disikapin dengan berbuat dosa, dengan pacaran, dengan katanya pacaran syariat. Apa pacaran syariat? Bangunin tahajud. Kamu biasanya tahajud jam berapa? Aku biasanya jam 7. Udah syuruk ya. Jadi kalau Mbak Jatian nggak tahan untuk menghindari pacaran dan dosa, Allah sangat bisa untuk mengambil kembali nikmat tersebut dengan cara apapun. Ini yang perlu kita sadari bahwa Allah kalau udah ngasih nikmat, jaga, syukurin. Yang kedua Mbak, kalau boleh disegerakan lebih baik lagi, walaupun nggak harus terburu-buru ya. Tapi kalau makin disegerakan makin bagus. Kalau bisa Ramadan taraweh bareng ke Oman lebih bagus loh. Ya, kalau lebaran kan ini tinggal 15 hari lagi, kurang ya? Gak apa-apa lah, akad dulu aja. Insya Allah Ustadz Amri di sini bisa ini ya. Gitu Mbak Jatian, jadi segerakan kebaikan biar semakin mudah meninggalkan keburukan. Karena kebaikan itu membawa kita kepada kebaikan yang lain. Keburukan membawa kita kepada keburukan yang lain. Jadi kalau kita pengen dapat kebaikan, segerakan satu kebaikan kecil. Nanti Allah bawa kepada kebaikan yang lebih besar dan seterusnya. Emang algoritmanya kayak gitu. Apa yang kita klik itu yang disuggest. Kalau dalam hidup kita ngeklik yang baik-baik, nanti disuggest juga kepada yang baik-baik. Tapi kalau dalam hidup kita ngeklik yang buruk-buruk, disuggest juga yang buruk-buruk. Karena emang hidup itu juga ada algoritmanya. Jadi segerakan, kalau bisa, kalau nggak bisa belajar menahan, nanti ada waktunya Mbak, ada waktunya. Kalau udah waktunya insya Allah jangankan cuma pacaran, yang lebih dari itu juga insya Allah berpahala, bukan hanya boleh berpahala. Jadi kalian kalau udah menikah, ngelihat pasangan itu tuh kayak ngelihat Ka'bah. Pahala, kan ngelihat Ka'bah ngelihat doang pahala kan? Maka ngelihat pasangan gini. Kamu ngapain sih ngelihat aku kayak gitu? Aku lagi ngelihat Ka'bah. Maksud kamu aku hitam. Aku lagi ngelihat bidadari misalnya gitu. Gitu ya Mbak Jatian ya. Semoga Mbak Jatian dijaga dan di hubungannya juga dijaga menjadi halal dan menjadi pasangan dunia sampai ke surga. Amin, amin ya rabbal alamin.